Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Hermanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin. Pada tugas CGP kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang dari modul ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi, tentunya akan membawa pengaruh yang harus kita cermati dan sikapi, terutama terhadap perubahan karakter murid-murid di sekolah. Untuk itu, kita sebagai guru hendaknya tanggap terhadap perubahan tersebut dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang efektif dalam membangun budaya positif adalah dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan di segitiga restitusi dan terutama dengan keterlibatan guru dan murid secara aktif. Dengan demikian, membangun budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi merupakan tantangan yang harus dilakukan dalam menghadapi dan menjawab perubahan yang terjadi pada murid pada saat sekarang. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif, yang pertama adalah membangun budaya positif dengan menyusun nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Dua, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, memahami peran dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam mengkondisikan kelas agar menjadi lebih kondusif. Keempat, menanamkan pemahaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kelima, menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada murid akan pentingnya disiplin, komitmen, toleransi, dan menghargai, serta tanggung jawab pada murid. Keenam, mengajak murid untuk menyusun kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Ketujuh, murid diharapkan mampu menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Delapan, murid dapat menunjukkan perubahan sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang disepakati. Sembilan, guru dan murid melaksanakan budaya positif, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas secara konsisten dan kontinu. Adapun rencana tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif. Kedua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah. Ketiga, mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif dan kesepakatan kelas serta keyakinan kelas. Empat, mengajak murid-murid di kelas untuk menyusun kesepakatan kelas secara bersama agar dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kelima, mengajak murid-murid untuk menjadikan dan melaksanakan kesepakatan kelas serta keyakinan kelas menjadi pembiasaan yang bersifat baik dan menjadi kebiasaan yang dilaksanakan dengan kesadaran diri. Keenam, mengajak guru-guru dan murid untuk memasang dan memajang keyakinan kelas di setiap kelas. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, menjalin kerjasama yang baik di antara para warga sekolah, seperti kepala sekolah, peran tenaga pendidik, pendidik, untuk secara aktif dan konsisten menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, membangun kerjasama yang baik dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah guna mendukung menerapkan budaya positif. Ketiga, mengajak orang tua murid untuk dapat terlibat secara aktif, terutama terhadap murid-murid untuk menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga. Empat, memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah untuk pelaksanaan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun deskripsi dari aksi nyata yang dilakukan, yaitu sosialisasi budaya positif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Merangin adalah salah satu cara dan strategi yang dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama semua warga sekolah terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sosialisasi ini dilakukan di ruang majelis guru dengan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Merangin. Sosialisasi ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya yang juga sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Merangin dengan harapan dapat memberikan motivasi dan membagikan praktik-praktik baik sekaligus pembelajaran bagi kami sebagai calon guru penggerak dalam menyelenggarakan suatu kegiatan bersama di sekolah. Hasil yang diperoleh dari aksi nyata, melalui kegiatan ini diharapkan para guru dapat menambah pemahaman yang lebih tentang budaya positif,
kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas, dan mampu untuk menerapkannya di setiap mata pembelajaran dan di setiap kelas agar dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Dan melalui kegiatan ini diharapkan juga agar para guru dapat konsisten dan bekerja sama dalam menerapkan budaya positif serta menerapkan segitiga restitusi guna membangun keyakinan murid untuk merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Rencana perbaikan yang akan dilakukan, rencana untuk kedepannya terus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid guna memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sebagaimana pemikiran tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga mengharapkan dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru untuk selalu konsisten dalam menerapkan budaya positif dan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Sebagai guru, saya optimis jika budaya positif dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman. Berikut kegiatan sosialisasi aksi nyata dalam penyusunan kesepakatan kelas. Perbuatan positif yang dilakukan oleh Pak Bambang atau aksi nyata, beliau nanti akan menularkan atau menyebarluaskan budaya-budaya positif, inovasi dari proses pembelajaran. Modul ajarnya gimana? Berubah loh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru memanggil siswanya, ditanya, "Nak, ngapa terlambat?" Pasti ada penyebabnya. Nah, jadi akhirnya apa? Itu bisa nyata mereka Bapak Ibu. Akhirnya air mata yang keluar, bukan temperamen lagi. Jadi itu saya harapkan Bapak Ibu yang muda-muda, karena hasil observasi saya di kelas dan informasi dari yang diterima dari Bu Ati, guru-guru muda masih banyak yang belum mau belajar. Makanya saya minta tolong Bu Ati, Pak Bambang, nanti Bu Rina, kemarin Bu Ilda, itu ada ilmunya disampaikan dengan kawannya. Nah, sekarang diterapkan oleh Pak Bambang. Ini Pak Bambang nanti akan ngasih ilmunya. Tolong diikuti bersama Bapak Ibu. Dan tahun depan, insya Allah kita akan seperti SMA 8 yang tiap tahun ada guru penggeraknya. Program ini berjalan Bapak Ibu. Caranya sama. Kalau Bapak Ibu yang muda-muda tidak paham, nanti kolaborasi dengan guru penggerak. Itu Bapak Ibu saya menginginkan kembali supaya kita bantuannya banyak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk guru penggerak, itu bantuan untuk sekolah kita semakin dikenal di kementerian. Kemudian tahun besok ini ada 4 orang guru kita mau PPG. Saya mohon doanya bersama sebagai mereka lulus. Dan Bapak Ibu yang belum nanti P3K lulus juga. Yakin Bapak Ibu rezeki tidak akan pernah tertukar. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu aja motivasi dari saya. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi untuk kita pagi ini sebelum memulai diseminasi dari Pak Bambang. Kita masuk ke acara intinya, yaitu mendengarkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Hermanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merangin, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Kasubag-TU beserta staf SMA Negeri 1 Merangin. Terlebih saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari Bapak, Ibu, Guru, Majelis Guru, beserta TU SMA Negeri 1 Merangin, sehingga pada hari ini saya bisa melakukan diseminasi untuk tugas CGP Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin tahun 2024. Jadi sebagai tugas dari kegiatan CGP, kami harus mendiseminasikan tentang satu modul
tentang budaya positif yang diharapkan agar budaya positif ini memang diterapkan secara berkelanjutan dan kontinu di sekolah guru penggerak dan memberikan pembebasan pada rekan-rekan guru yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, pada diseminasi kali ini saya akan ambil tentang tema modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Kita lihat dulu arti budaya. Kata budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin colore, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Kemudian budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi prinsipnya budaya itu adalah budi dan daya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh manusia dan diturunkan oleh generasi berikutnya. Nah, kemudian apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan kepada murid dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya menumbuhkan karakter pribadi kritis, hormat dan tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian eksplorasi konsep pada budaya positif ini yaitu meliputi perubahan paradigma stimulus respon, lawan teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada 5 posisi kontrol, yang kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Jadi eksplorasi konsepnya ini akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, kita lihat pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya kan terjadi pada kita. Jadi dengan adanya budaya positif, ilusi ini harus kita hilangkan Bapak Ibu. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Jadi kita mengontrol murid itu bukan keinginan kita, tapi mereka mengkondisikan dirinya untuk dikontrol pada saat kita mengontrolnya. Kemudian bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak ia sukai. Berarti tujuannya untuk mengikuti pengontrol dari guru tadi apa? Ini sudah akan terlihat juga. Nah, kemudian ilusinya yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita memotivasi itu kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita bermanfaat, tapi belum tentu Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau selama kita mengontrolnya, murid tidak punya kepercayaan diri untuk melakukan sendiri dan dia hanya ikut dengan apa yang kita katakan dan selamanya mereka kan tergantung pada guru, tidak memiliki inisiatif. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ada kalanya guru itu
membuat murid merasa bersalah dengan kata-kata yang halus. Jadi kamu kok seperti itu, apa kamu tidak kasihan melihat ibu, kamu tidak kasihan lihat bapak. Nah itu sudah merupakan membuat ilusi kritik, membuat orang merasa bersalah tentang apa yang dilakukan. Tapi itu umum kita lakukan. Nah ini yang harus kita rubah paradigmanya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini banyak terjadi sekarang. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi selama ini kalau kita terus memaksa orang akan jenuh pada waktunya, kemudian dia pada suatu titik jenuh tertentu dia akan berontak. Nah maka terciptalah hubungan permusuhan di antara orang yang memaksa dengan yang dipaksa tadi. Nah seperti itu juga dengan belajar Bapak Ibu. Jadi kita jangan memaksa untuk belajar mengikuti kehendak kita. Sekali-kali kita identifikasi apa yang maunya atau apa yang menjadi kebutuhan dari murid itu. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realita kebutuhan kita itu sama. Ini pikirannya, teorinya. Respon, stimulus responnya. Kemudian, semua orang memiliki hal yang sama, melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pepandangan sama dengan kita. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol kita. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus respon Bapak Ibu. Ini yang harus kita lihat perbandingan dengan teori kontrol tentang dunia. Kalau teori kontrol tentang dunia, realitasnya apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menganggap apa yang pandangan orang, pikiran orang itu sama dengan pemikiran kita. Apa kebutuhan orang dan kebutuhan kita itu juga berbeda. Jadi tidak sama. Nah tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini tadi pendapatnya pasti berbeda kan? Tidak sama. Karena setiap orang punya pemahaman, melihat sesuatu udah hal yang sama, tapi sudut pandang dan pelembarannya juga kan berbeda. Nah dari sudut pandang orang buta tentunya dia akan melihat apa yang sesuai dengan sentuhan fisiknya. Kemudian kalau dari sudut pandang orang yang tuli, maka dia akan melihat gambarannya juga sesuai dengan pemikiran awal pemikirannya. Kemudian orang yang bisu juga begitu, pemikirannya kan berbeda. Jadi kita harus melihat bahwa kita memiliki gambaran yang berbeda tentang sebuah permasalahan atau gambar, meskipun gambar tadi sama kita melihatnya. Kemudian ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak harus memaksakan bahwa pandangan kita itu sama dengan orang tentang dunia. Oh dunia itu bulat, oh dunia itu datar. Sementara kita lihat dunia itu tidak begitu bulat, tapi bentuknya agak lonjong. Nah kan itu tergambar bahwa pemikiran kita tentang dunia itu tidak sama. Kemudian keempat, semua perilaku memiliki tujuan pasti. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Apapun kegiatan kita pasti memiliki tujuan yang sudah kita inginkan dari sebuah kegiatan tersebut perilakunya. Kemudian 5, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dari teori kontrol. Tapi kalau dari teori stimulus respon itu tadi, saya bisa mengontrol orang lain. Sampai kapan Bapak Ibu? Jadi paradigma ini yang harus kita alihkan kepada teori kontrol tentang dunia. Kemudian kita masuk pada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Selama ini kita menganggap disiplin itu dalam termasuk apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Peraturan. Apa lagi? Sanksi. Apa lagi? Hukuman. Nah itu yang tergambar di kita. Nah kita lihat dulu Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna kata berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi,
potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dianggapnya berharga? Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang ada pada makna disiplin kita. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ini sudah umum terjadi dalam pemikiran dan pemahaman kita seperti itu. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kita mengartikan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin berarti kita akan mendapat hukuman. Kalau tidak disiplin berarti kita akan mendapat sanksi. Kalau tidak disiplin berarti kita dianggap menyalahi aturan atau peraturan. Ini maksudnya. Kemudian tadi yang kita jelaskan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul kan? Padahal intinya berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau disiplin itu identik dengan hukuman, itu alternatifnya pilihan terakhir Bapak Ibu. Kalau pilihan terakhir tidak ada lagi jalan kita untuk melakukan penegakan belajar dari mengenali potensi diri anak tadi, baru kita pakai disiplin itu sebagai kata terakhirnya, senjata pemungkas. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi jelas di situ Bapak Ibu. Disiplin itu memberikan arti kata pada ketidaknyamanan. Pada disiplin itu belajar bagaimana kita mempercayai diri sendiri dengan memahami potensi yang kita miliki. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang untuk berbuat, berperilaku, bertindak itu ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan atau tidak melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita berbuat? Berarti kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kalau siswa tidak menggunakan atribut sekolah berarti dia akan kena hukuman. Nah itu kan anggapan pertama yang motivasi orang kenapa orang berperilaku seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita melakukan biasanya apa? Kita dapat hadiah, kita dapat reward, kita dapat penghargaan. Nah, itu perilaku yang kedua, motivasi kita melakukan. Yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari 3 motivasi ini yang paling baik itu motivasi yang ketiga Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan itu ingin jadi seperti apa, orang seperti apa. Jadi kita bisa menginginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya dan kita yakini bahwa nilai itu adalah benar. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia yang biasanya motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi setiap pribadi akan seperti itu. Jadi kalau kita tidak nyaman, hanya motivasinya untuk menghindari hukuman, pertanyaan kan seperti itu. Kalau saya tidak melakukannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan saya rasakan atau yang dapatkan? Nah ini mereka hanya menghindari masalah yang mungkin muncul berpengaruh pada fisik mereka, kemudian psikologis maupun tidak terpengaruh kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, ini sifatnya merupakan yang paling rendah dari perilaku, dari perbuatan tindakan yang dilakukan orang Bapak Ibu. Yang kedua, dari motivasi kedua, ini merupakan satu tingkat motivasi yang di atas yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini kebanyakan kita kan, ada kita guru ketika selesai mengerjakan tugas kita kasihkan seperti anak-anak TK, anak SD kan kasih bintang ya Bapak Ibu.
dikasih bintang, kasih penghargaan. Nah ini lambat laun ini apakah anaknya akan tergantung ketika dia tidak dapat bintang, tidak dapat penghargaan, maka dia tidak akan melakukan perilaku yang diinginkan kita. Nah ini menjadi satu permasalahan ketika kita menerapkan motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah kemudian jika hal itu tersebut terjadi, maka mereka juga menolak sesuatu untuk mendapatkan hadiah pengakuan imbalan. Jadi ini mereka tidak lagi untuk melakukan tindakan karena mereka tidak mendapat penghargaan atau imbalan. Nah, motivasi ketiga Bapak Ibu, untuk menghindari orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau sudah ada keyakinan dari dalam diri kan dia tergerak sendiri. Jadi kita tidak dipaksakan dengan adanya hukuman, kemudian adanya penghargaan. Ya Bapak Ibu, ini untuk yang 3 motivasi. Nah berikutnya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, karena nilai-nilainya itu berasal dari curhat pendapat mereka yang kita himpun dari setiap warga kelas. Jadi keyakinan itu mereka tumbuhkan dari dalam dirinya. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi sudah kita jelaskan ya. Karena kalau peraturan itu datangnya dari eksternal, sementara kalau keyakinan kelas datangnya dari internal, dari dalam diri, dan yang sudah mereka sadari dan mereka yakini sebagai suatu keyakinan yang harus mereka laksanakan. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana wujudkan sebuah keyakinan kelas? Kita lihat berikutnya Bapak. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu datangnya dari dalam, berarti orang termotivasi dengan dirinya sendiri dan tidak merupakan pemaksaan yang dari orang hanya untuk mentaati serangkaian peraturan saja. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini biasanya, ini saya sendiri juga kadang tidak sadar untuk menerapkannya hukuman seperti ini. Tapi lihat situasinya, kadang itu tadi hukuman tadi tidak terencana, karena kita tidak bisa mengkondisikan dengan kondisi seperti ini kita harus apa. Nah ini yang harus kita ambil keputusannya. Kemudian disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi, sudah terencana atau sudah
sepakati. Jadi disiplin itu dalam bentuk sanksinya atau konsekuensinya sudah terencana dan sudah disepakati Bapak Ibu. Bisa kalau anak terlambat, berarti konsekuensinya apa yang Bapak Ibu berikan? Anak terlambat masuk, konsekuensinya apa? Berdiri di depan kelas, fisik enggak itu? Hukuman fisik. Jadi kalau yang kita lakukan seharusnya apa? Karena dia terlambat, konsekuensinya dia tidak istirahat. 5 menit keterlambatan dia harus konsekuensi dengan 5 menit keluarnya terlambat dari kelas. Tapi itu yang idealnya yang kita lakukan. Tapi yang ingin kita terapkan seperti itu untuk kedepannya. Jadi pemahaman kita harus sudah kita rubah bahwa disiplin, hukuman sanksi dan hukuman konsekuensi itu harus imbang. Nah contohnya Bu Eli, ketika dia jam pelajaran ada anak yang terlambat masuk, Bu Eli akan menyuruh Bu Eli di lapangan, maka Bu Eli harus memerintahkan atau meminta si muridnya tadi untuk lari lapangan 2 kali putaran. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kalau saya katakan itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam pelajaran olahraga di lapangan butuh pemanasan. Dan siswa sudah pemanasan, dia datang terlambat. Maka sebagai konsekuensinya dia harus pemanasan dengan melari kelilingan lapangan. Nah, kecuali kalau dia di dalam ruangan terlambat, dia disuruh lari lapangan, maka itu adalah bentuknya hukuman, bukan konsekuensi. Nah itu, jadi pemahaman kita harus kita rubah antara disiplin dengan hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi motivasi orang kalau mendapatkan penghargaan itu Bu. Jadi kalau dia diberi penghargaan, harapannya apa ke depan? Jika dia melakukan satu perilaku atau tindakannya dengan harapan dia akan mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Tapi kalau lagi dan lagi berarti dia tidak akan memiliki kemampuan bahwa dia bisa melakukan itu tanpa adanya penghargaan. Jadi dia enggan untuk melakukannya Bapak Ibu. Ini terlalu panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif sifatnya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau perilaku yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kita hanya mengharapkan penghargaan ketika kita melakukan, tapi kita tidak mendapatkan penghargaan, maka kita akan kecewa. Untuk kedepannya bagaimana Bapak Ibu? Kita enggan untuk melakukannya lagi. Jadi kita tidak berdasarkan keyakinan diri, kesadaran diri, motivasi diri kita untuk melakukan bahwa itu penting untuk diri kita. Jadi masih ada faktor eksternalnya. Kemudian penghargaan tadi merusak hubungan Bapak Ibu. Jadi kalau diberikan berkelanjutan, ya akan lebih baik. Penghargaan dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Nah ini sudah Bapak Ibu rasakan enggak? Nah ini yang kita rasakan kan? Kita beri penghargaan, pasti murid tadi akan menyenangi guru atau kita yang memberikan penghargaan tadi. Sementara kita tidak memperhatikan murid-murid yang lainnya. Kemudian besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya menyenangkan gurunya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, yang penting apa? Kita sudah buat Bapak Ibu itu senang, karena kita sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Ibu tadi. Nah,
Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kesemasan mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau kita memberikan penghargaan pada orang, tapi orang tadi punya kesempatan tapi tidak diberikan penghargaan, mereka akan berhenti. Itu apa aku berbuat? Karena orang itu juga yang bakal penghargaan, akhirnya dia tidak akan coba untuk melakukan apa yang ingin kita inginkan. Gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, Bapak Ibu. Jadi kapan kita beri penghargaan, kapan kita harus memberikan konsekuensi, kita harus memahaminya. Anak-anak diminta mengingat kata-kata, misalnya kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberi tahu jawabannya benar. Karena mereka mengharapkan apa? Mengharapkan penghargaan tadi, tidak kontennya, tidak isinya, dan ketepatan materinya. Yang penting dia selesai, kemudian dia tidak memikirkan apa isi dari tanggapannya atau jawabannya tadi. Kemudian penghargaan itu bisa bersifat menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah ini ya Bu Ati ya. Ya makanya di Kumer ranking itu tidak dicantumkan lagi. Karena ini salah satu dasarnya. Mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi kok kamu kalah dari yang ranking 1? Kok kamu bisa dapat ranking 2? Berarti kamu kurang belajar. Nah itu kan sudah kita menghukum dan menjudge anak tadi tidak melakukan yang semestinya. Sebenarnya dia sudah berupaya. Kita tidak melihat apa sih effortnya, apa sih usahanya, sehingga beliau atau mereka tadi dapat pada posisi 2. Dengan sendirinya kita sudah memberi hukuman pada anak. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sudah ada Bapak Ibu rasakan itu? Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi Bapak Ibu ini ada yang dicontohkan dulu, tidak disebut namanya, akhirnya di belakang dia merasa, oh, aku tidak disebut, dia baik. Iya kan? Nah itu sebagai satu penghargaan yang menghukum, Bapak Ibu. Ia menghukum ketika orang yang disebut melakukan tadi disebutkan, tapi dia tidak disebutkan. Nah siswa juga begitu, Bapak Ibu. Benarnya penghargaan itu boleh-boleh saja, tapi kita tidak berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah bagaimana cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi hal-hal yang bersifat umum, global dia, tidak terinci, tidak pakai seragam. Berarti dia tidak menggunakan dasi, topi dan segala macamnya. Nah ini harus satu ketika kita perlu rembuk lagi untuk membuat satu kesepakatan. Jadi sepakatan kelas ini yang sudah harus kita implementasikan dalam setiap kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya apa Bapak Ibu? Tidak boleh main HP. Berarti itu kan ada kalimat negatif di situ ya. Jadi yang harus kita cantumkan di situ apa Bu? Bapak? Kira-kira dari keyakinan kelasnya. Menggunakan handphone saat diizinkan oleh guru. Nah itu yang bentuk kalimat positifnya. Tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jadi ada kata tidak di situ masih mengandung unsur kalimat negatif. Jadi harus diganti dengan kalimat yang positif. Jadi siswa termotivasi nanti. Kemudian misalnya tidak menyela pendapat orang lain. Jadi disiplin kelasnya di situ apa Bapak Ibu?
saling menghargai orang atau saling menghormati saat orang berbicara dan memberikan pendapat. Nah, di situ sehingga keyakinan kelas itu kalimatnya harus bersifat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Makanya dari curhat pendapat siswa tadi kita pilah-pilah mana yang sama kita jadikan satu. Mana yang sama kita jadikan satu. Sehingga keyakinan kelas ini sudah mencakup semua ide yang disampaikan oleh murid atau siswa di dalam kelas tadi. Jadi mungkin dalam segi banyaknya dari segi belajarnya bagaimana, dari segi prosesnya bagaimana, kemudian dari segi sebelum belajar dan di akhir belajar, berarti dia sudah itemnya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini yang sifatnya aplikatif, berarti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di ruangan kelas atau mungkin kalau setiap kelas kita sudah punya keyakinan kelas, berarti secara keseluruhan sekolahnya sudah mencerminkan nilai-nilai dan kebajikan keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah ini kalau kita kan pakai sticky note-nya, ini disampaikan. Nah, Bu Rina pakai sticky note. Kalau saya kemarin cantumkan di dalam kertas HPS, tuliskan. Kemudian nanti baru kita rumuskan jadi kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu mungkin bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kita harus siap untuk merubahnya. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas berikutnya? Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kemerdekaan itu berat, tapi dengan catatan kemerdekaan itu harus bisa mengatur dirinya. Jadi maksud siswa merdeka atau kurikulum merdeka dengan merdeka belajar di sini Bapak Ibu bukan memberikan kebebasan kepada siswa untuk seenaknya, tapi dengan kemerdekaan pada kebebasan murid tadi, murid bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan yang ada. Jadi mereka termotivasi dengan dirinya. Jadi ini yang kita perlu tumbuhkan. Jadi kita belajar sekarang motivasinya apa? Hanya untuk dapat ijazah, hanya untuk menjadi apa yang diinginkan orang tuanya, dan belum merupakan unsur intrinsik dari dalam dirinya. Ini yang dikehendaki oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikut yang ke 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan ini. Bu Ati juga sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa nih perlunya Bapak Ibu? Kebutuhan makan. Ya, kemudian apa? Sandang, papan ya. Kebutuhan itu yang harus kita miliki. 3 kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, samping kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, kita manusia itu butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Butuh dicintai? Pak Dip dari sononya. Butuh kasih sayang? Siapa yang kurang kasih sayang? Nah, bisa saja murid kita kurang kasih sayang, sehingga dia mau berbuat lain supaya dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Cuma kita anggap kadang orangnya terlalu overacting, terlalu caper, ya kan? Tapi kita harus tahu dulu latar belakang siswa ini seperti apa.
Kenapa dia pendiam? Kok tidak ada partisipasinya? Berarti kita lihat. Nah ini mereka mungkin butuh dihargai, butuh dicintai dan diberi kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengajuan atas kemampuan. Jadi kita tuh perlu diakui kemampuan kita, Bapak Ibu. Oh, dia bisa loh. Dan kita akui bahwa dia memang bisa. Jadi itu butuh. Oh, Pak Yadi ini yakin dia bisa. Dia kan dibuktikan bahwa dia bisa. Nah, Bu Eli juga gitu. Dia bisa. Kenapa? Dengan literasi yang susah ngajak orang, ternyata dia bisa. Nah, itu kan harus mendapat pengakuan. Kita butuh pengakuan atas kemampuan yang kita lakukan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Arti kata bebas tadi, Bapak Ibu, kita bebas untuk menentukan pilihan. Jadi kita tidak dikontrol oleh orang lain. Kita bebas pilihan yang mana yang kita inginkan, tergantung keinginan kita. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana rasa senang itu, Bu? Kita wujudkan. Kira-kira Bapak Ibu, kesenangan Bapak Ibu Bapak wujudkan dalam bentuk apa? Hah? Tulis? Rekreasi. Ya, kan ada waktunya. Maka di dalam si harta Bapak Ibu kan Bapak Ibu tuh buat apa? Biaya rekreasi. Nah, di situ Bapak Ibu juga butuh kesenangan, butuh healing. Kapan Bapak Ibu merasa senang? Saat quality time dengan keluarga, ya dah? Saat berkumpul dengan orang-orang yang satu circle, ya memulannya. Jadi kan nyambung. Jadi kita terinspirasi dan kita bisa merasa senang. Nah, itu kebutuhan. 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kita bisa memilih pada posisi yang mana kita. 1, posisi penghukum. Ini yang tukang memberi hukuman DGW. Masuk, mungkin saya juga pernah. Karena tidak melakukan, berikan hukuman. Nah, ini yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian membuat orang merasa bersalah, walaupun kata-katanya halus, Bapak Ibu. Nah, biasanya kan bapak-bapak biasanya langsung tegas ya. Tapi kalau ibu-ibu, nah, kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu kalau kamu tidak buat tugas nanti, ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Bapak ibu akan dipanggil oleh kepala sekolah. Kasihan tidak kamu dengan ibu? Berarti kita sudah membuat orang tadi merasa bersalah. Kemudian posisi ini yang 3 ke bawah, ini posisi yang positif, Bapak Ibu. Posisi 1, 2 sebagai guru, kita adalah posisi yang negatif, menimbulkan efek negatif. Posisi teman, ada kita berbicara dengan siswa, menganggap dia teman. Ini juga lihat situasinya, kapan waktunya. Ini juga merupakan posisi kita, sehingga anak tidak tertekan ketika dia berbicara dengan kita dan menganggap kita sebagai temannya. Tapi ini tidak juga mesti harus kita terapkan setiap hari. Lihat situasinya, Bapak Ibu. Ya, tidak setiap hari kita jadikan teman murid itu sebagai teman kita sampai rangkul-rangkul bahu setiap masuk pelajaran, ya kan? Tidak juga gitu. Kita harus bisa melihat situasinya kapan. Kemudian sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini kita posisi guru kita di situ, kita lihat kan keyakinan kelas sudah jelas, sudah ada. Berarti kita tinggal apa? Mengingatkan saja. Keyakinan apa yang sudah kamu sepakati, maka dia akan kembali. Oh iya Pak, saya keyakinan kita tidak ribut di kelas, tidak boleh berbicara ini begitu. Akhirnya mereka sudah melihat kita sudah jadi sebagai seorang pemantau. Dan kontrol yang paling baik, Bapak Ibu, adalah kontrol sebagai manajer. Guru tadi sebagai manajer. Yang diharapkan apa? Manajer ini nanti kita bisa terapkan dengan teori segitiga restitusi. Jadi bagaimana mengidentifikasikan sebuah
tindakan, kemudian bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian meyakini nilai-nilai atau menanyakan keyakinan nilai-nilai yang benarnya, prinsipnya. Nah ini, jadi posisi ini ada pada diri kita semua Bapak Ibu. Tinggal kita memilih kita sudah pada di posisi mana, dan kita lihat posisi ini juga kita sesuaikan dengan situasinya. Ya Bapak Ibu, tapi 3 di bawah itu adalah teori posisi kontrol yang positif. 1, 2 adalah teori posisi kontrol yang negatif. Jadi efeknya bisa menimbulkan kejenuhan. Kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen di 2004. Jadi restitusi itu bukan untuk menghakimi atau menjudge, tapi mengkondisikan murid kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Misal, jadi kalau ada murid yang terlambat, jadi kita tidak langsung memarahinya, paling panggil dulu, tanya, kira-kira kenapa kok bisa datangnya jam segini? Apa? Nah, tapi itu tergantung pada setiap kasusnya. Maka segitiga restitusi ini kita lihat situasinya. Kalau anak bertinju, sudah bertinju, kita tanyain sedang bertinju kan tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi situasinya juga menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Jadi restitusi ini nanti ada beberapa kegiatan, 3 tindakannya. Nah, restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi agar masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 1996. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tidak menyenangkan orang lain. Kalau dengan hukuman berarti dia menyenangkan orang lain. Kalau restitusi mengembalikan posisi anak untuk menyadari bahwa keyakinan apa yang telah dia langgar atau yang telah dia tidak tepati. Nah itu yang kebajikan yang mereka percayai Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu lumrah, manusiawi, tapi tidak semua orang harus melakukan kesalahan yang sama. Berarti dia harus merubah dirinya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang tidak baik, mungkin selama ini anak tadi tidak masuk dengan kita, takut dengan kita, setelah kita panggil secara baik-baik, akhirnya anak tadi bisa memahami dan mengerti bahwa kita masih memotivasi mereka untuk masuk belajar, dan akhirnya hubungan itu sendirinya kan juga diperbaiki atau akan menjadi lebih baik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Maksudnya apa? Kita menawarkan pada murid. Jadi kamu masih mau masuk besok sama Bapak, atau kamu pingin cara lain, silakan ungkapan. Berarti usulan dari mereka, apa yang harus kamu lakukan untuk minggu depan. Jadi kalau kita tawarkan, berarti saya harus masuk besok belajar Pak. Berarti kan bukan kita yang memaksakan. Berarti idenya dari dia. Ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah itu, kita cari dasarnya di mana. Tindakan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa itu adalah prinsip yang diyakini dan dilanggarnya. Kemudian restitusi dari adalah cara yang paling baik. Dari cara-cara yang lain, maka restitusi ini adalah cara yang terbaik untuk memulihkan keadaan Bapak Ibu. Jadi anak enggak merasa jengkel dengan kita karena kita marahi. Kemudian anak nanti dia akan merasa dirinya diberikan kesempatan untuk bercerita, kemudian berdiskusi, menyampaikan apa alasannya, dengan sendirinya mereka akan memiliki keputusan apa yang harus dia lakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Karakternya apa Bapak Ibu? Dia harus berubah. Dia harus memperbaiki diri, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih baik. Nah ini. Kemudian restitusi menguatkan, bukan menjatuhkan. Kalau restitusi kalau menjatuhkan bagaimana Bapak Ibu? Ya memang itu sudah watakmu seperti itu. Ya kan? Tidak bakal berubah. Nah, kalau itu sudah terjadi, tidak akan ada kegiatan menguatkan. Yang menguatkan kamu bisa kok. Setiap orang bisa melakukannya. Dan untuk kedepannya pasti kamu ingin kehidupannya lebih baik. Bagaimana? Nah itu dalam restitusi yang kami pahami dan kami pelajari. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah solusinya apa Bapak Ibu? Kita kembalikan ke mereka tadi yang sudah kita katakan. Kira-kira untuk kamu supaya jangan terlambat besok, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Kayak gitu ya Bapak Ibu. Pasti dia aku akan bangun lebih pagi Pak, karena sudah dibangunkan Mak tapi terlambat. Tapi selama ini kita kan langsung kalau memang terlambat juga seperti itu. Jadi kita fokus pada solusi. Kira-kira solusinya apa dari diskusi yang kita lakukan saat merestitusi murid tadi. Kemudian terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga kita kan harus memanggil siswa tadi, tidak dimarahin di tempat teman-temannya. Kadang-kala ada kita langsung marahin siswa, tapi sementara kita tidak menyadari ketika kita marahin dia di tempat temannya, dia akan merasa malu, ya, kemudian merasa dipojokkan. Akhirnya dengan sendirinya dia akan memisahkan diri, dikucilkan oleh temannya. Tapi dengan restitusi nanti kita panggil dan lakukan, maka siswa tadi akan kita kembalikan ke kelompoknya. Kenapa kamu dipanggil Pak Bambang? Kenapa kamu dipanggil Bu Ati? Pasti kamu dimarah ya? Enggak. Berarti anggapan kamu tentang dimarah salahnya ya. Berarti itu yang harus kita berikan pemahaman kepada siswa atau murid kita. Ya, Bapak Ibu, itu ciri-ciri dari tiga restitusi. Mungkin sampai di situ. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang tanggapannya dari pemaparan tadi, ya silakan Pak Joko. Silakan satu aja ya. Jangan banyak-banyak. Boleh silakan Pak Di. Berkaitan dengan tadi teori kontrol dengan membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Ini soalnya masih ada kerancuan di sebagian kita. Yang dimaksud dalam materi apa ini tadi? Budaya positif ini menurut pemahaman saya ya, itu posisi kita dalam kapasitas sebagai guru. Jadi pada saat itu kita memang wajib untuk membuat kesepakatan-kesepakatan keyakinan tadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran kita saat itu. Jadi sifatnya situasional, sama-sama dengan Pak Joko mapel biologi, tapi materi satu dengan materi yang lain kemungkinan bisa beda keyakinan kelas yang akan dibuat tadi. Nah, ini berkaitan dengan tupoksi wali kelas. Saya mohon maaf, di pengalaman tahun yang lalu itu saya baca di kelas-kelas yang saya masuk itu ada kesepakatan kelas. Saya jujur saja banyak yang tidak sepakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh wali kelas. Jadi mohon ini diperjelas dalam posisi sebagai siapa kita ini. Saya setuju kalau setiap guru itu ketika kita masuk itu membuat kesepakatan keyakinan tadi. Dan ini yang sedang kita kerjakan Pak di penilaian kinerja periode Juli Desember. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Joko. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya kesepakatan kelas itu kan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja waktunya untuk
tahun ini berbeda dengan tahun yang akan datang. Tahun kemarin dengan tahun ini juga akan berbeda. Nah, seperti yang disarankan Pak Joko tadi, maka setiap guru bisa kok membuat keyakinan kelas mapel ya. Saat guru kita masuk ke kelas, meskipun sudah ada keyakinan kelas yang mereka sampaikan, tentunya kita mungkin akan lebih spesifik dengan mata pelajaran kita. Supaya apa? Keyakinan kelas pada mapel PPKN ini akan mengkondusifkan siswa belajar saat pembelajaran PPKN. Kemudian mata pelajaran yang lain mungkin gurunya juga punya kesepakatan kelas. Walaupun secara global kesepakatan kelas itu sudah dibuat oleh siswa dan wali kelas. Tidak jadi masalah. Sementara kita menginginkan kondusif atau menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Ya bagaimana caranya? Ini tadi Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelas tadi per mapel boleh. Per kelas boleh. Kalau sudah setiap guru punya keyakinan kelas, siswa sudah tahu. I don't know what do you want I follow you, but you must know what I want you follow me. Kalau prinsipnya seperti itu. Ku tahu yang kau mau, ku ikuti kemauanmu. Dan kau tahu kemauanku, ikuti kemauanku. Berarti kita sudah TST dengan siswa. Kalau tahu sama tahu, tempe jadinya ya Bapak Ibu. Jadi sudah tahu apa yang kita inginkan. Ya terima kasih Pak De ya. Jadi ini sudah diterapkan juga oleh Bapak Ibu mata pelajaran yang lain ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Berarti ini sudah tergerak dari Bu Ati dan Bu Hilda yang kemarin untuk menerapkan keyakinan kelas. Dan setiap guru, kemudian wali kelas, ya sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Baiknya memang harus sudah ada ditempel di kelas masing-masing Bapak Ibu. Dan kalau kita dengan kelas kita cukup kita dokumentasikan dengan mata pelajaran kita masing-masing. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini mungkin ada satu lagi dari CGP kita, Bu Rina, mungkin paparannya hampir-hampir mirip, cuma mungkin teknisnya Bu Rina mungkin pakai sticky note, mungkin tidak tahu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk berikutnya kalau kami membutuhkan dukungan dan bantuan Bapak Ibu masih tetap bersedia membantu kami demi kebaikan pendidikan kita, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Bu Moderator. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi kegiatan sosialisasi aksi nyata dalam penyusunan kesepakatan kelas. Dan dokumentasi kegiatan penyusunan kegiatan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Demikian untuk tugas aksi nyata pada titik 14 kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.